Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi konten. Kontennya lain seperti biasanya. Kali ini saya ingin share dan saya akan ulas sebuah konstruksi di Malaysia. Tentu beda dengan di Indonesia, karena menurut saya ketika balik kampung sering juga ditanya sama orang, Ridwan, kenapa kalau bangunan di Malaysia itu begitu kokoh dari strukturnya? Nah, di sini saya akan ulas. Pokok awal itu memang standarnya harus dijalankan. Tidak boleh dicampur-campurkan soal material ataupun apa ya. Harus mengikuti aturan ataupun arahan dari arsitek. Oke, sebelum saya lanjut, kita intro dulu, kita sholawatan dulu agar diberikan kemudahan kelancaran dalam urusannya. Anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nurin anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri. Full semangat, udah kerja. Oke, di video ini saya akan share dan saya akan berbagi cerita. Ini lain dari yang biasanya saya buat konten itu. Kali ini saya ingin share perbedaan antara quality bangunan. Nah, di sini saya akan bagikan to the point saja. Soal cor-coran ataupun konkret itu memang mempunyai perbedaan di setiap bangunan dan di setiap prosedur standar quality bangunan. Nah, mungkin di Indonesia dan di Malaysia pasti beda. Di sini saya tidak membedakan, hanya ingin share ke sahabat-sahabatku. Terkadang ada ya, ketika saya balik kampung, ada teman, ada tetangga, saudara bertanya seperti ini. Ridwan, kenapa bangunan di Malaysia itu sangat kokoh? Nah, di sini saya akan ulas dan saya akan bagikan ke sahabat-sahabat. Barangkali bermanfaat apabila ada yang kurang tepat ataupun beda perspektif, boleh dikongsi di kolom komentar. Oke, sebelum saya lanjut, kita biasa intro. Dan saya akan reaction soal sektor binaan bangunan di Malaysia dari tempat tinggal, bangunan, dan standar keselamatan bekerja. Oke, terima kasih yang sudah setia menonton Ridwan Channel. Kali ini saya ulas betul-betul perbedaan kualitas bangunan di Indonesia dan di Malaysia. Nah, kalau satu soal segi cor-coran ataupun konkret, kalau untuk konkret di Malaysia, proyek yang dulu, yang sudah lama lah, sama sekarang itu berbeda. Kalau yang dulu, waktu ada proses pengecoran itu, ataupun proses konkret, lori ataupun truk yang muat cor-coran itu sampai antri ataupun beratur sampai 10 bahkan 15 lori. Nah, sekarang itu beda, bro. Kalau untuk cor-coran, biasanya itu mempunyai low. Low itu kadar kadar kekuatan konkret tidak sampai lebih dari 2,5 jam. Kadang sampai ada manajer konstruksi ataupun pihak kuasa development project itu sampai marah, sampai menolak. Kadang ada bahan konkret itu yang
terlambat karena daripada pabriknya pembuatan konkrit itu mempunyai low 2,5 jam. Karena lebih dari 2,5 jam itu mempunyai kadar kekuatan sudah berbeda. Makanya tidak sampai panjang beratur ataupun antri. Kalau dulu iya, sekarang beda karena semakin canggih bangunan, semakin tambahnya tahun itu pasti ada penemuan ataupun perbedaan lah, berlomba-lomba mencapai kualitas tinggi dalam quality di konstruksi. Makanya kalau kita pengen belajar di bidang konstruksi memang tidak semudah yang kita bayangkan, sebab saya belajar di lapangan itu ketika tahun lepas pernah menjaga kerja totalnya itu 105 unit rumah itu di kawasan Johor Nasa City. Itu IJM punya project lah. Nah, itu setelah saya tahu adalah sharing-sharing sembang lepak sama orang-orang besar lah. Ketika saya sempatkan selipkan bertanya. Nah, dari situ saya mempunyai banyak pelajaran. Jangan malu bertanya, karena orang malu bertanya itu sesat di jalan. Memang kalau kita ada pengalaman tidak bisa membuat kaya itu memang tidak, tapi setidaknya ketika kita dibuang dimanapun kita masih boleh hidup. Makanya kita di mana bekerja kita jalani dengan sepenuh hati, ambil ilmunya, ambil sisi positifnya saja. Barangkali di suatu saat nanti berguna. Nah, dari situ perbedaannya. Dan di Malaysia dia mempunyai aturan itu beda banget. Kalau di Indonesia dari kolom beam mempunyai ukuran besi berapa sekian sekian itu memang distandarkan. Yang biasanya kolom beam ataupun apalah macam-macam itu disesuaikan dari drawingnya. Makanya di Indonesia juga banyak juga itulah yang bertanya soal kenapa di Malaysia itu bangunannya itu sangat kokoh dari strukturnya. Ya, barangkali kalau di Indonesia kadang di perumahan-perumahan biasa saja itu banyak yang tidak standar kalau menurut saya. Kalau untuk di proyek perumahan seperti di perumahan-perumahan kota itulah, kadang itu juga berapa tahun itu sudah terputus dari pondasi, kadang punya struk beam pun sudah terputus. Makanya itulah yang sangat dirisaukan ataupun yang sangat-sangat ditakutkan ketika membangun rumah sudah habis biaya banyak tapi belum mencapai masa yang begitu lama, sudah banyak retak, banyak putus dalam beamnya ataupun slug beam atau kulum beam, macam-macam karena tidak mengikuti standarnya. Nah, makanya di sini saya sampaikan apabila ada yang kurang tepat ya boleh dikongsi di kolom komentar. Sebelum saya lanjut reaction, ayo kita lihat pokok dan alat-alat yang digunakan dalam pengecoran di Malaysia. Dan dari ini ditinjau dari pihak CIDB Malaysia, dari konstruksi ataupun kongsinya, tempat tinggalnya. Oke, yuk kita simak bersama-sama. Kalau kita pergi mana-mana operasi pun kadang-kadang kan saya sendirilah pergi dekat sini kita tak tahu pun sebenarnya apa yang dibina untuk apa dan sebagainya. Ni kita bersama dengan Tuan Pengarah. Bukan senang tau nak dapat dengan Tuan Pengarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih santai kita punya pertanyaan hari ni Tuan. Kat sinilah sebenarnya kan nampak kawasan yang telah pun dikepung dan sebagainya. Tapi ni apa ni Tuan sebenarnya ni? Ini sebenarnya formwork. Jadi ini adalah teknologi baru aluminium yang berinovasi dalam pembinaan negara kita sekarang, dan akan ada teknologi baru yang akan kita perlu lihat. Tapi apa yang saya tahu, teknologi baru akan terus berada dalam industri pembinaan kita pada masa sekarang, dan ada lagi beberapa teknologi formwork yang kita lihat ni seperti fiber dan beberapa lagi yang sedang digunakan dalam negara kita yang kita belum explore lagi. So benda ni kita buka balik lah? Buka balik. Bukan permanent, dia bukan buka balik. Oh ni jenis mahal lah? Patut mahal. Baru tahu kan? Kalau tak kita tak tahu. Tuan Pengarah dah bagi tahu. Okey, biasalah kan. Kita mesti nak tanya lagi. Tadi Tuan kata benda ni akan dibuka semula dan ni adalah antara yang barulah digunakan kan. Tapi kalau yang lama dia guna apa Tuan?
Sebelum ni salah satu yang digunakan adalah dari jenis besi. Sebab apa dia tak guna besi? Ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya adalah dari segi faktor maintenance seperti mudah karat, dari segi penyimpanan, berat dan beberapa faktor yang diambil kira. Nah, guys, seperti itu bangunan di Malaysia. Dalam bagistennya pun memakai aluminium, kalau dulu memakai kayu, dan semakin tambahnya tahun memakai flat besi, tapi sekarang memakai aluminium karena tidak berkarat dan untuk mempercepat masa pengerjaan. Nah, di sini setelah tim CIDB meninjau barang, material, dan kebutuhan konstruksi di bangunan, setelah itu akan mengecek di tempat tinggal para pekerja, yaitu kongsi. Nah, kali ini untuk tempat tinggal para pekerja itu tidak ada, ataupun bahkan sudah jarang yang memakai plywood. Kalau dulu masih banyak, karena sekarang harus memiliki standarnya, karena kelayaan dan keselesaan para pekerja harus diutamakan. Oke, yuk kita simak bersama-sama tim CIDB meninjau tempat tinggal pekerja di Kongsi. Kini kami berada di rumah kongsi yang dibina di kawasan tapak bina ini, hanyalah berhadapan di kawasan tapak pembinaan, dan inilah rata-rata sekitar keadaan di sini. Nampak sangat semak dengan kawasan, dan apa yang akan dilakukan sekarang ini adalah pemeriksaan. Kami bersama-sama dengan pihak Jabatan Tenaga Kerja bahagian penguatkuasaan untuk meninjau sendiri bagaimana keadaan di dalam. Adakah ianya menepati standard, mungkin melanggar kesalahan-kesalahan yang ditetapkan di bawah Akta Jabatan Tenaga Kerja sendiri. Mana katil? Kenapa buang tilam? Rosak. Tilam siapa beli? Company beli. Tapi you tak mau tidur tilam. Kipas ada berapa? Kipas siapa beli? Saya Sendiri beli, bukan company bagilah. company ni ada, dia tapi company ni sudah rosak. Company sudah rosak, lepas tu you beli sendirilah. Tak panas lah. Siang tak ada. Siang tak ada. Nah, guys, seperti itu keadaan tempat tinggal para pekerja bangunan yang di Malaysia. Di sini menurut saya kurang standar, makanya sampai ditinjau. Pasti dari pihak Menkon, yaitu pasti kena komplainan ataupun kena amaran. Biasa amaran ya tahu sendirilah, kalau dari pihak CIDB memberikan amaran kepada pihak konstruksi apabila tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pihak pengarah untuk proyek bangunan. Oke, dari sini saya sampaikan, barangkali bermanfaat untuk sahabat. Apabila kurang tepat penyampaian, boleh dikongsi referensi kalian di kolom komentar. Support kalian amat berharga bagi saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis dan